kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami ingin mencari-Mu Tuhan di dalam hidup kami, terutama pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau benar-benar berserah diri kami kepada-Mu Tuhan, karena hanya Engkau yang jadi penghiburan buat kami ya Tuhan. Bersama-sama mari kita katakan, ku cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu
setiap kehidupan saudara. Kasih dan sayang, Dia adalah tempat penghiburan bagi kita semua. Penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Engkau Tuhan. Indah Kau Tuhan, Engkau tempat perlindungan bagi kami Tuhan. perlindungan. Tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau yang menjadi tempat. Sumber kekuatan bagi semua orang. Mari bersama-sama kita mau angkat tangan kita. Engkau sungguh indah dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. sungguh indah. Indah Kau Tuhan, Menara perlindungan. Engkau sumber kuat kami Tuhan. Sumber kekuatan. Bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sembah Dia. Kita mau nyatakan setiap pergumulan kita. Kita mau serahkan setiap hidup kita. Engkau sumber kuat kami Tuhan. Engkaulah penghiburan bagi kami Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami. Apapun yang menjadi masalah bagi kami, apapun yang menjadi pergumulan bagi kami Tuhan, saat ini kami serahkan di bawah kaki Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Oh, haleluya. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Sungguh Allah kami yang besar. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Yang susah Tuhan hiburkan, yang ada masalah Tuhan beri jalan keluar. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan saya katakan amin. Beri kemuliaan dong bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memiliki Allah kita yang besar. Amin Bapak Ibu. Allah kita besar. Dia sungguh amat besar dari apapun. Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar. Dia besar.
bagi Dia memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah
Tuhan, apapun kondisi kami saat ini, kami tahu Tuhan, semua atas seizin Tuhan. Dan kami mau belajar untuk terus mengucap syukur. Karena kami tahu Tuhan, rencana-Mu indah dalam hidup kami. percaya Engkau
besertaku, tak pernah tinggalkanku. Katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Tuhan kau sungguh baik. Bersyukur Tuhan, Kau beri Kami ku belajar untuk mengucap syukur. kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, Tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur. bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, kau beri ku kekuatan. Percaya Engkau selalu besertaku, Tak pernah tinggalkanku. Tak pernah tinggalkanku. Tak pernah tinggalkanku. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar, itulah yang menopang hidup kami. Semua yang terjadi dalam kehidupan kami, ini semua adalah atas kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itulah yang terbaik bagi kami. Walaupun mungkin sekarang kami tidak mengerti, tapi satu kali kami akan tahu bahwa itu adalah yang terbaik karena Engkau sangat mengasihi kami. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada di tempat ini saat ini juga karena kasih Tuhan semata. Itu sebabnya Tuhan, kami mau serahkan hidup kami siap untuk dibentuk oleh firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, setiap kami mau membuka hati kami mau merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara, Engkau mengerti setiap kebutuhan kami, dan Engkau akan menjawab semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah, kami alaskan doa kami. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Shalom. Saudara, lagu yang terakhir ini sungguh luar biasa. Kata-katanya begitu mengena dalam kehidupan saya juga. Semua yang terjadi di dalam hidupku ini, ku tahu itu adalah atas seizin-Mu. Apa yang Kau perbuat dalam hidupku, itu aku terima sebagai anugerah-Mu. Saudara, mungkin hidup kita enggak mulus. Mungkin hidup kita penuh dengan liku-liku. Mungkin saat ini kita menghadapi sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Mungkin kita sedang menghadapi problem keuangan yang cukup berat. Tetapi satu hal yang kita tahu, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Itu hanya baru, belum ujungnya. Kita enggak tahu cerita akhirnya. Tetapi ketika kita dalam proses Tuhan, kita harus pahami satu hal, bahwa Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai lebih dari kemampuan kita. Itu sebabnya terus jalani hidup ini dengan sukacita. Terus kita kasihi Tuhan kita yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula itu. Siapa di sini yang belum pernah merasakan gimana sih rasanya jatuh cinta? Angkat tangan.
yang belum pernah merasakan jatuh cinta? Halo? Oh, Bu Evi belum pernah. Belum pernah sekali kayaknya. Ada lagi yang lain? Ya, saya rasa kita semua pasti pernah ya. Vando? Vando sudah pernah belum? Belum ya? Akan ya. Tetapi pasti setiap orang ya bukan jatuh cinta itu bukan berarti hanya dengan pasangan hidup ya, tetapi ketika kita jatuh cinta terhadap seseorang atau sesuatu, gimana rasanya? Ya, saudara, kalau kita perhatikan di luar sana ada banyak lagu, banyak syair yang ditulis tentang bagaimana menggambarkan indahnya cinta. Ada yang ingat lagunya Titik Sandora? Jatuh cinta. Titik Puspa ya. Titik Puspa apa Titik Sandora saya lupa ya. Tapi kayaknya Titik Sandora sih ya. Atau Titik Puspa ya? Titik Puspa ya. Hah? Yang tua-tua ingat ya. Berarti yang seusia saya ingat pasti. Jatuh cinta berjuta rasanya. Biar siang biar malam. Gimana? Terbayang wajahnya, jatuh cinta, berjuta indahnya. Biar hitam biar putih, manislah nampaknya. Ya, ini saya cuma ingat itu aja ya. Belum lagi kalau kita perhatikan masih banyak lagi lagu-lagunya Gombloh ya terutama ya. Kalau lagi jatuh cinta itu katanya, kalau cinta sudah melekat tai kucing rasa coklat. Pinter-pinter semua ternyata. Semuanya itu jadi indah, semua jadi manis. Kalau orang sedang jatuh cinta. Ya. Orang yang jatuh cinta itu semangatnya terus berapi-api, berkobar-kobar 24/7 hours per day. 24 jam setiap hari. Terus 7 hari dalam seminggu 24/7. Ya, 24/7. 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Itu enggak pernah habis, saudara. Benar atau enggak? Bagi kalian yang sekarang sedang pacaran, halo. Itu pasti akan merasakan seperti itu. Walaupun sekarang tuh jauh. Ya, dia lagi jauh di mata, tetapi dekat di HP. Dekat di HP ya. Enak bagi yang pacaran zaman sekarang ini ya. Walaupun jauh tapi bisa video call, bisa WA, bisa SMS setiap saat ya. Kalau zaman saya dulu enggak ya. Harus tulis surat, datangnya berhari-hari, berminggu-minggu, kadang-kadang suratnya hilang. Apalagi kalau lagi berjauhan, wah bisa berbulan-bulan ya. Itulah yang dirasakan kalau kita sedang jatuh cinta. Orang yang mengatakan dia lagi jatuh cinta, orang itu adalah orang yang sedang menjadi budak cinta. Orang yang bucin ya, zaman sekarang ngomongnya gitu. Nah, yang senyum-senyum ini kayaknya sedang mengalami ini ya. Apa yang sudah pengalaman pasti tahu akan hal itu. Tapi satu pertanyaan yang saya mau ajukan, apakah saudara sudah pernah jatuh cinta? Atau sedang mengalami menjadi budak cinta sama Tuhan Yesus? Ada yang sekarang sedang jatuh cinta sama Tuhan Yesus? Angkat tangan. Loh kok ragu-ragu? Siapa yang sedang jatuh cinta sama Tuhan Yesus? Silakan angkat tangan. Oh, ada beberapa yang enggak angkat tangan ya. Mungkin ragu-ragu benar enggak ya. Tapi saudara enggak salah. Saya enggak menyalahkan saudara. Karena memang kita harus evaluasi kembali. Apakah saat ini saya sedang jatuh cinta sama Tuhan atau belum? Atau mungkin sudah enggak lagi seperti yang dulu. Nah saudara, ketika kita sedang jatuh cinta, pengennya selalu deket, ya kan? Pengen deket, terus kalau bisa setiap hari ketemu, setiap hari bisa ngobrol, setiap hari bisa curhat.
Demikian juga ketika kita jatuh cinta sama Tuhan Yesus, setiap hari pengen doa, pengen ngobrol sama Tuhan. Setiap hari pengen baca surat cintanya Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Setiap hari pengen kalau ada ibadah, saya mau datang, walaupun seminggu 7 kali saya mau datang. Karena begitu rindu, pengen ketemu Tuhan Yesus. Pengen bersekutu dengan sesama saudara-saudara seiman supaya kita bisa semakin kuat. Dia akan giat melayani Tuhan. Sebagian orang, mereka rela meninggalkan zona nyaman. Mereka rela meninggalkan keluarganya demi menjadi pengikut Kristus. Mereka rela dibuang oleh keluarga besarnya karena mereka belum percaya Tuhan. Dia harus terlunta-lunta hidupnya. Dia tidak tahu besok mau makan apa, saya mau tinggal di mana. Dia rela lakukan itu karena dia mau menjadi murid Yesus. Sebagian lagi rela kehilangan promosi jabatan. Dia tidak dinaikkan pangkatnya gara-gara dia seorang anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang tidak mau kompromi diajak korupsi. Ada saudara banyak. Karena enggak mau diajak korupsi, diajak KKN enggak mau, makanya dia dijauhkan. Dia dikucilkan. Dia tidak dinaikkan pangkatnya karena dia tidak mau makan uang haram. Semua itu hebat. Patut diacungi jempol. Tetapi pertanyaannya, kapan itu terjadi? Mungkin itu sudah dulu kala. Tapi pertanyaannya sekarang gimana? Apakah kita masih dalam kondisi yang seperti dulu atau tidak? Apakah kita masih jatuh cinta sama Tuhan? Masih bucin sama Tuhan atau tidak? Atau mungkin sekarang Tuhan sudah punya saingan yang baru di dalam hidup kita. Mungkin itu pekerjaan kita yang tanpa kita sadari sudah menyita waktu dan perhatian kita. Sehingga ketika kita harus datang beribadah kepada Tuhan, kita katakan, Tuhan sorry ya, hari ini saya tidak ibadah ya Tuhan. Karena ada kerjaan Tuhan, ada cuan besar menunggu saya Tuhan. Ada pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan Tuhan. Kan minggu depan saya masih bisa ibadah lagi. Jadi Tuhan kali ini sorry. Saya akan mengutamakan pekerjaan saya lebih dulu. Saudara, saya enggak nyindir seseorang itu. Tetapi saya perlu katakan ini karena ini adalah firman Tuhan. Mungkin yang menjadi saingan Tuhan saat ini adalah HP kita ini. HP yang sudah menyita waktu dan perhatian kita mulai sejak kita bangun pagi, mulai buka mata kita sudah raba-raba mana HP saya. Sampai malam sebelum tidur, HP selalu ada dalam genggaman tangan saya. Sehingga ketika waktu seharusnya kita gunakan untuk berdoa, bersaat teduh kepada Tuhan. Kita buka-buka scroll HP kita, WA kita dari atas sampai bawah, kita lupa berdoa. Mungkin yang jadi saingan Tuhan saat ini itu adalah keluarga kita sendiri, pasangan hidup kita, anak-anak kita yang kita kasihi, orang-orang yang kita kasihi. Kita rela mengorbankan waktu dan tenaga kita untuk mengurusin mereka. Itu baik. Itu patut diacungi jempol. Tetapi kalau sampai itu menggantikan posisi Tuhan menjadi yang terutama, urutan yang teratas dalam hidup kita. Hati-hati. Hati-hati. Ulangan pasal 4 ayat 23 sampai 24. Ulangan pasal 6 ayat 15. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mau disaingi oleh apapun, baik itu oleh patung-patung buatan manusia atau oleh Allah-Allah lain dalam hidupnya kita. Tuhan akan murka. Bahkan saking seriusnya hal ini, Tuhan sudah memperingatkan jauh-jauh hari kepada umatnya Israel melalui hambanya Musa
untuk disampaikan dalam 10 perintah Allah. Dalam 10 perintah Allah, 4 perintah yang pertama itu berhubungan dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Apa perintah yang utama? Yang pertama, masih ingat? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Itu perintah pertama dari 10 perintah Allah. Jangan ada saingan. Aku enggak mau disaing-saingke. Itu perintah Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Yang kedua mengatakan jangan membuat patung untuk disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat, kuduskan hari Sabat. Kuduskan itu artinya pisahkan, istimewakan untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah menciptakan engkau, Tuhan sudah memelihara engkau 7 hari dalam seminggu. Sekarang 1 hari aja. Pisahkan itu untuk Tuhan. Apakah untuk bisa beribadah kepada Tuhan? Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Tuhan memang kalau kita perhatikan jatuh cinta itu mudah, saudara. Jatuh cinta itu mudah, tetapi membangun cinta, memelihara cinta, itu yang tidak mudah. Saudara, dalam gambar ini, saudara perhatikan bagaimana kakek dan nenek berjalan bareng-bareng sampai pakai tongkat. Mereka masih bergandeng tangan, masih berjalan bersama. Ini yang sulit. Membangun cinta, memelihara cinta sampai tua, itu yang sulit. Love is growing old with you, sampai tua. Itu yang sulit. Itu yang langka zaman sekarang. Itu sebabnya bagaimana kita bisa memelihara relasi kita dengan Tuhan sampai kita tua, sampai memutih rambut kita. Tuhan tidak mau diduakan, atau ditigakan, atau diempatkan. Tuhan mau kasih kita tuh tunggal, utuh kepadanya. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang kelima, ini adalah surat cinta yang ditulis oleh Tuhan melalui hambanya, Rasul Yohanes, kepada jemaat Tuhan di Efesus. Kita baca Wahyu pasal 2 ayat yang pertama sampai yang kelima. Kita baca sama-sama ya. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua, dan seterusnya sampai ayat yang kelima. Inilah tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Ayat 2. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, ini adalah kalau saudara tahu jemaat di Efesus itu adalah jemaat yang luar biasa. Boleh ditampilkan gambarnya? Jemaat yang
Luar biasa, kenapa? Karena mereka punya semangat pelayanan yang luar biasa, hebat. Mereka tekun. Mereka tidak mau kompromi dengan dosa, dengan orang-orang yang mengatakan dirinya guru-guru tetapi ternyata pendusta. Mereka nggak mau kompromi. Mereka sabar, mereka rela menderita demi Kristus. Kita harus mengapresiasi. Luar biasa ini jemaat di Efesus ini. Kita mungkin gak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Tetapi satu hal yang Tuhan katakan di dalam ayat yang keempat. Tuhan mengatakan, namun demikian. Nah, kalau sudah mulai ada namun, tetapi, itu berarti ada sesuatu yang berubah. Namun demikian aku mencela engkau. Kenapa? Tuhan harus mencela mereka. Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Tuhan mencela mereka karena mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Karena mereka tidak lagi mengasihi aku seperti semula. Dengan kata lain, kasih mereka itu sudah menjadi dingin. Tidak lagi semangat berapi-api seperti dulu, tapi semangatnya sekarang sudah loyo. Kalau moodnya lagi baik, semangatnya lagi naik, ya ayo datang, ayo pelayanan. Tetapi kalau enggak, ya lain kali saja ya. Masih ada sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang lebih menarik untuk saya kerjakan. Ibadahnya di-cancel aja minggu depan. Ya, sudah kayak barang online aja bisa di-cancel ya saudara. Sudah ibadahnya bolong-bolong, saat teduhnya juga bolong-bolong. Tanpa sadar kita sudah mengalihkan kasih kita kepada yang lain. Kepada si dia, atau kepada barang mainan kita yang baru, yang lebih menarik, yang lebih bisa dipegang, yang lebih bisa diajak komunikasi, yang bisa kita kontrol, yang bisa menuruti semua keinginan kita tanpa kita sadari. Dan Tuhan mencela. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tetapi ini keberatanku terhadapmu. Tuhan keberatan, saudara. Tuhan keberatan. Dalam terjemahan yang lain lagi, terjemahan yang lain lagi dikatakan, Tuhan menentang. Tuhan menentang. Dalam bahasa Inggris dikatakan, but I have this against you. Tuhan menentang hal ini. Apa yang ditentang oleh Tuhan? Ketika jemaat Tuhan, umat Tuhan yang dikasihi, yang dipilih, sudah kehilangan kasih mula-mula. Ini sebuah pelanggaran yang serius di hadapan Tuhan. Saya katakan sekali lagi, ini serius saudara. Kehilangan kasih mula-mula ini bukan sesuatu yang terjadi seketika seperti sebuah kecelakaan. Waduh, tiba-tiba saya kehilangan kasih mula-mula. Enggak saudara. Kasih mula-mula ini hilangnya itu pelan-pelan. Tidak terasa. Secara gradual, perlahan-lahan namun pasti. Tiba-tiba kita sudah merasa jauh dari Tuhan. Tiba-tiba kita sudah berbalik arah dari Tuhan. Mungkin secara fisik kita masih datang ke gereja. Mungkin secara fisik kita masih melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi hati kita sudah tidak ada di situ lagi. Hati kita sudah jauh dari Tuhan. Sehingga suatu saat ketika dihadapkan pada pilihan yang lain, pilihan yang lebih menarik, dengan mudah kita katakan, goodbye Tuhan. Goodbye. Saya bukan lagi menjadi anakmu. Itu hanya satu lompatan kecil saja. Saudara, mengapa Tuhan begitu marah? Mengapa Tuhan begitu mencela jemaat di Efesus? Karena mereka telah kehilangan kasih mula-mula. Ketika mereka tidak lagi mengasihi Tuhan dengan porsi yang seharusnya,
Yang terjadi kalau kita tidak mempertahankan kasih kita, maka yang terjadi itu kasih itu akan merosot atau akan naik, saudara, kira-kira. Kalau kasih tidak dipertahankan, kasih itu kira-kira akan merosot atau akan malah naik? Lebih gampang mana, merosot atau naik? Merosot, saudara. Itu sebabnya, saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh mempertahankan kasih kita kepada Tuhan, mendisiplin hal ini, mungkin dengan kerja keras, mungkin kita harus mengorbankan banyak hal, tetapi kalau kita tidak mau berupaya, maka kasih kita akan merosot. Tanpa kita sadari, kita tahu-tahu sudah berpaling dari Tuhan. Mengapa Tuhan marah? Bukan karena merosotnya itu tuh, tetapi karena Tuhan kita itu adalah kasih. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan Tuhan adalah kasih. Jadi kalau kita kehilangan kasih, sama artinya dengan kita meninggalkan pribadi Tuhan Yesus yang adalah kasih itu sendiri. Sekali lagi saya ulangi, ketika kita meninggalkan kasih mula-mula, sama artinya dengan kita meninggalkan pribadi Yesus yang adalah kasih. Itu sebabnya mengapa Tuhan marah, Tuhan mencela akan hal ini. Saya tidak menuding saudara, tapi saya juga ngecek diri saya sendiri. Ayo kita sama-sama cek fakta, bagaimana keadaan rohani saya saat ini. Apakah kasih saya masih dalam taraf yang aman? Atau jangan-jangan sudah mulai ngedrop? Seperti baterai HP kalau lama nggak dicas, dia ngedrop. Dia sudah berkurang dan perlu segera dicas kembali. Kita harus coba mawas diri, kita periksa bagaimana saya. Jangan menuding orang lain, tapi bagaimana saya. Apakah kasih saya itu masih full 100% atau sudah mulai ngedrop? Oh, sudah mulai 70% sekarang. Oh, lulul kok 50% ya? Waduh, ya. Kita mulai harus segera mengambil tindakan. Lalu hal-hal apa saja kira-kira yang dapat menyebabkan baterai rohani kita itu ngedrop? Kasih mula-mula kita itu menguap dari hidup kita. Hanya saudara yang tahu. Saya sendiri tahu apa yang menjadi kelemahan saya. Mungkin itu hobi saya. Mungkin itu pekerjaan saya. Mungkin itu keluarga saya, kesibukan saya, keasikan saya dengan sesuatu yang mainan yang baru. Saya yang tahu. Saudara yang tahu apa yang menjadi hal-hal yang menghalangi, yang menyebabkan baterai rohani kita ngedrop. Sehingga akhirnya kita tidak punya waktu lagi, kita tidak punya tenaga lagi untuk bersekutu dengan Tuhan kita. Saudara, dalam Alkitab ada contoh Marta dan Maria. Nah, kita sudah tahu semua ya kisahnya. Marta saking sibuknya dia melayani Tuhan, mempersiapkan hidangan-hidangan yang terbaik untuk Tuhan, untuk menyambut Tuhan dan tamu-tamu yang lain, sampai dia tidak punya waktu untuk duduk bersama tamu-tamu yang lain, bersama dengan Maria untuk mendengar suara Tuhan, untuk ngobrol dengan Tuhan. Tidak ada lagi kesempatan untuk menjalin keintiman, hubungan kasih dengan Tuhan. Karena kesibukannya melayani Tuhan. Saudara perhatikan, pelayanan kepada Tuhan itu tidak menggantikan kasih kita kepada Tuhan. Sekali lagi, pelayanan kepada Tuhan tidak menggantikan kasih kita kepada Tuhan. Tetapi itu merupakan wujud nyata dari kasih. Ketika kita melayani Tuhan, itu adalah bentuk ekspresi kita mengasihi Tuhan. Saya melayani Tuhan dengan tulus, tanpa pamrih. Jadi bukan karena ada apa-apanya, tapi karena saya mengasihi Tuhan. Tapi
pelayanan saya tidak menggantikan saya mengasihi Tuhan. Oh, kalau saya sudah melayani Tuhan, enggak perlu pakai kasih, enggak apa-apa. Yang penting saya khotbah. Walaupun tanpa kasih, no problem. Bukan, saudara. Pelayanan tidak menggantikan kasih kita kepada Tuhan. Itu adalah wujud nyata dari kasih. Allah lebih peduli dengan apa yang kita lakukan bersama dengan Dia daripada apa yang kita lakukan untuk Dia. Yang lebih diutamakan oleh Tuhan itu adalah keintiman kita, hubungan kita dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, bersama dengan Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Keintiman, bukan apa yang kita lakukan kepada Tuhan saja. Tetapi Tuhan lebih mengutamakan hubungan intim dengan Tuhan. Kasih itu yang lebih diutamakan. Sama seperti Marta, kita mungkin sibuk dalam berbagai hal, mungkin kita bahkan juga sibuk dalam pelayanan untuk Tuhan. Tetapi kita kalau tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, maka pelayanan kita itu nol, kering di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka akan hal ini. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan jemaat di Efesus supaya mereka kembali pada kasih yang mula-mula. Terus gimana caranya? Tuhan sudah memberikan langkah-langkahnya di ayat yang kelima. Kalau saudara perhatikan, dalam ayat yang kelima dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Yang pertama adalah ingat betapa dalam kita sudah jatuh. Saudara, kisah anak terhilang. Kita semua tahu ya, kisah anak terhilang. Kapan anak itu memutuskan untuk pulang ke rumah bapaknya? Ketika dia mulai sadar diri. Dia ingat, dulu dia di rumah bapaknya, dia dilayani. Dia makan bersama-sama dengan bapaknya, bersama-sama dengan saudaranya. Dia merasakan senangnya menjadi seorang anak bapak yang mengasihi dia. Kesadaran inilah yang memicu dia untuk pulang ke rumah. Jadi yang pertama kita harus ingat, sadar bagaimana keadaan kita dulu ketika kita mulai jatuh cinta pada Tuhan. Ketika kita bucin sama Tuhan, itulah saat di mana kita merasa sangat dekat dengan Tuhan yang kita cintai dan yang mencintai kita. Namun pertanyaannya, bagaimana sekarang? Bagaimana sekarang? Apakah kita masih seperti yang dulu? Apakah bara-bara cinta itu masih menyala di hati kita? Apakah saat-saat ketika kita berdoa, membaca Alkitab, beribadah itu adalah hal yang kita tunggu-tunggu? Yang menyenangkan buat kita atau sebaliknya? Mungkin kita mengeluh, aduh kok minggu lagi, ke gereja lagi, udah bosen aku. Saudara, ingat seberapa dalam engkau telah jatuh. Engkau telah jauh dari Tuhan saat ini. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau saya ini memang sudah jauh dari Tuhan? Semangat saya sudah enggak seperti yang dulu lagi. Langkah yang kedua adalah bertobatlah. Balik. Bertobat itu artinya berbalik ke jalan yang semula. Ke jalan Tuhan. Bertobatlah seperti anak bungsu yang terhilang itu. Bagaimana pertobatan seperti apa yang dialami oleh anak bungsu? Ya, kalau saudara baca di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-18. Lukas 15 ayat 18. Di situ dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ya. Yang pertama, aku akan. Nah ini adalah perubahan pikiran. Dia sudah menikmati hidup yang berfoya-foya,
pesta pora dengan teman-temannya. Dia sudah mengalami bagaimana rasanya uangnya habis dan ditinggalkan oleh teman-temannya. Sekarang dia mulai ada perubahan pikiran. Aku akan. Ini adalah perubahan pikiran dulu. Aku akan apa? Berikutnya, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Bangkit dan pergi, ini merupakan perubahan arah tujuan. Dulu tujuannya adalah pergi dari bapaknya. Sekarang dia mengatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Ada perubahan arah tujuan. Kemudian berikutnya, aku akan berkata kepada Bapakku, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Ini adalah perubahan sikap, perubahan perilaku. Jadi yang pertama perubahan apa, saudara? Pikiran dulu. Dari pikiran kemudian perubahan apa? Arah, tujuan. Yang ketiga adalah perubahan perilaku atau sikap. Ini yang disebut dengan pertobatan. Bertobat itu harus diwujudkan dalam perubahan pikiran, dalam arah tujuan hidup kita, perilaku kita, bahkan semua aspek hidup kita itu sebagai satu bukti nyata ada satu perubahan. Itulah yang disebut dengan pertobatan. Kalau nggak ada buktinya, mek ngomong tok, percuma. Oh saya bertobat kok, aku sudah nggak seperti yang dulu lagi kok. Tapi kenyataannya berbeda. Itu bukan pertobatan. Yang bertobat baru mulutnya saja. Hatinya belum. Perilakunya belum. Orang yang benar-benar bertobat, dia tidak akan menutupi kesalahannya. Dia tidak akan membenarkan dirinya sendiri. Saudara, Tuhan mengatakan hal ini kepada siapa? Apakah bertobat itu hanya untuk orang-orang yang di luar Tuhan? Bukan, saudara. Tuhan mengatakan ini kepada jemaat di Efesus. Siapa jemaat Efesus? Itu adalah orang percaya yang rajin melayani Tuhan, yang setia, yang tekun, yang rela menderita, orang yang hebat secara rohani. Tuhan katakan ini kepada jemaat Efesus loh, saudara. Tuhan mengatakan hal yang sama juga kepada kita. Mungkin kita adalah orang percaya yang hebat, yang giat melayani Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan kita, kembali ke jalan yang benar. Kamu sudah melenceng, balik, putar haluan, bertobat. Mungkin kita mengatakan, dulu saya itu sangat dekat dengan Tuhan. Saya itu sampai bisa mendengar suara Tuhan loh. Kalau saya bicara apa saja, saya minta apa saja pasti dijawab oleh Tuhan. Tapi pertanyaan bagaimana sekarang? Itu dulu seperti itu. Tapi sekarang gimana? Oh ya sekarang enggak lagi. Saya enggak bisa dengar suara Tuhan sekarang. Nah, kalau dulu kita begitu semangat datang ibadah, 6:30 sudah datang, sudah siap. Pak Mul aja jam 6 sudah datang. Saya masih baru siap-siap, dia sudah ngebel. Ting gitu ya. Kalau sudah bunyi bel itu saya langsung lari. Pak Mul sudah datang lebih dulu. Jam 6 pagi. Untuk mempersiapkan ruangan ini. Dia orang yang tidak percaya kepada Tuhan seperti kita. Tetapi luar biasa. Bagaimana dengan kita? Jam 8 ibadah. Jam 8:15 baru datang. Nah, ada yang angkat tangan di belakang. Ngaku dosa ya. Oke. Orang yang benar-benar rindu sama Tuhan. Pertanyaan adalah, kalau dulu saya sangat dekat dengan Tuhan, tapi sekarang bagaimana perasaan kita sama Tuhan? Ah ya biasa-biasa aja lah. Enggak rindu-rindu amat kok. Biasa. Inilah saatnya kita kembali kepada kasih yang mula-mula itu. Inilah saatnya kita bertobat. Dan langkah yang ketiga adalah lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Giatlah kembali melayani Tuhan dengan hati yang penuh kasih kepada Tuhan. Gimana caranya? Ya kembalilah pada cinta mula-mula.
Jatuh cinta lagi pada Tuhan. Hari ini saya enggak seperti yang dulu, mungkin baterainya sudah tinggal 50%, harus kembali dicas. Jatuh cinta lagi. Yo, kita nyanyi ya, ku jatuh cinta padanya. Tambah dalam dan tambah dalam lagi. Itu harus kita mulai dengan diri kita. Kalau tidak ada upaya, itu tidak akan pernah bisa terjadi. Tiba-tiba baterai kita full, enggak bisa. Kita harus kembali. Kita harus bertobat dan lakukan kembali apa yang semula kita lakukan. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan tambah dan dalam lagi. Jatuh cintanya makin dalam loh saudara. Ayo yang sudah bisa nyanyikan sama-sama dengan semangat ya, supaya api cinta itu kembali kita rasakan. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, yang aku. Hanya Yesus, yang rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Kita harus jatuh cinta itu enggak sekali saudara, tapi harus berulang kali. Berulang kali, makin hari makin tambah dalam. Kasih kita adalah kasih yang semakin dewasa, bukan kasih yang masih kanak-kanak ya, kasih cinta monyet. Tetapi kasih yang semakin dewasa, kita bukan minta dilayani, tapi kita mau melayani Tuhan. Kenapa kita harus lakukan hal yang semula kita lakukan? Kita harus bertobat. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Wahyu tadi, Wahyu pasal 2 ayat yang kelima bagian B, di situ dikatakan, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan apa? Mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Apa sih artinya mengambil kaki Dian dari tempatnya? Nah, kaki Dian ini seperti ini, saudara. Ada 9, 10, ya, 10 kaki Dian, ya. Ini kaki Dian ini adalah tempat untuk menyalakan api, ya. Di situ seperti lilin begitu ya. Nah, kaki Dian ini adalah merupakan tempat bagi api yang menjadi sumber terang. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu adalah terang. Itu sebabnya kalau kaki Dian ini diambil, berarti apa? Bisa terang enggak? Enggak bisa. Tempat itu akan menjadi gelap. Hidup kita akan menjadi gelap. Gereja kita akan menjadi gelap. Kalau kaki Dian itu diambil dari kita. Pertanyaannya sekarang, masih adakah kasih mula-mula itu dalam hidup kita? Kalau kita tidak mau kaki Dian itu diangkat,
dari hidup kita dan hidup kita gelap, maka jatuh cinta kembali pada Tuhan. Sekarang keputusan itu ada di tangan kita. Apakah kita mau menjadikan kaki Dian di mana Tuhan yang menjadi sumber terang itu akan memerintah hidup kita? Atau kita membiarkan kaki Dian itu diambil dari hidup kita sehingga hidup kita dikuasai oleh kegelapan? Pilihan ada di tangan saudara. Memang untuk mempertahankan kasih mula-mula itu bukan jalan yang mudah untuk ditempuh. Saya tadi contohkan jalan menurun itu lebih gampang dilalui daripada jalan yang menanjak. Tapi itu layak untuk diperjuangkan, layak untuk ditempuh. Jika saudara ingin hidup saudara diterangi oleh sumber terang itu sendiri. Amin. Syaratnya jatuh cinta kembali pada Tuhan. Saudara, sebuah kesaksian terakhir. Saya sangat merasa diberkati ketika 2 minggu yang lalu kami rombongan 5 orang dari Malang berangkat ke Kalimantan untuk sebuah acara misi yang bertemakan Glow of Love. Cahaya kasih di Banjarbaru di Kalimantan. Saudara, sejak kami datang, kami itu dilayani seperti seorang tamu VIP, saudara. Tas koper kami dibawakan, kami digandeng kayak anak kecil, dituntun sampai di kamar masing-masing, supaya kita bisa beristirahat sebentar di sana. Siapa yang melakukan itu? Orang-orang yang khusus datang dari jauh, dari negeri Korea. Ada ibu-ibu, ada anak muda, ada bapak-bapak yang sudah seumuran dengan saya, mungkin ada yang lebih tua. Mereka tuh mungkin di sana mereka adalah para pekerja, ya, yang sibuk dengan pekerjaannya. Mungkin mereka tuh sebagian adalah bos yang punya perusahaan yang dihormati oleh karyawan-karyawannya. Orang Korea itu kalau bosnya belum pulang, karyawannya nggak berani pulang. Bosnya pulang jam 12 malam, karyawan harus nunggu sampai jam 12 malam. Dan ketika bos lewat, mereka harus menunduk 90 derajat. Menghormati bosnya lewat. Tapi di sana, mereka yang menunduk ke arah kami. Mereka rela berjejer-jejer sambil duduk di jalanan itu, saudara. Di di trotoar gitu ya. Enggak pakai apa-apa, saudara. Mereka hanya berlutut saja, bawa lampu lilin untuk membuat kami itu jalanan menjadi terang sehingga kami bisa lewat. Mereka berjejer-jejer, saudara, sambil berdoa. Ketika saya melihat hal ini, saya merasa, mereka melayani dengan luar biasa, dengan kasih yang benar-benar sepenuh hati. Mereka itu bukan hanya mereka pakai uang sendiri loh, mereka datang ke Indonesia itu pakai uangnya sendiri. Bahkan dengan uangnya pula mereka itu membiayai kami sampai kami bisa berangkat gratis itu dari uang mereka ternyata. Mereka yang datang untuk melayani kami, mereka juga yang berkorban untuk kami. Selama kami di sana kami tidak pernah kekurangan makan, sampai rasanya perut ini penuh. Setelah makan mereka masih menghidangkan refreshment ya untuk snack dan macam-macam semuanya mereka sediakan, ada buah-buahan, ada snack, ada kopi, ada permen, pokoknya lengkap lah. Nah, saudara, dan yang saya perhatikan, walaupun mereka itu tidurnya hanya beberapa jam dalam sehari, bahkan ada yang enggak tidur untuk mempersiapkan semua acara berlangsung dengan baik. Tetapi saya perhatikan ketika mereka bertemu dengan kami, siapapun kami, mereka selalu tersenyum. Dan mereka selalu tos, ya, dengan sukacita mereka lompat begitu ya. Saya merasakan luar biasa ya. Mereka tetap memiliki senyuman di wajah dan semangat yang tinggi. Itu akhirnya menular kepada kami, para peserta. Kami yang tadinya capek, karena di sana tuh nggak boleh tahu jam, saudara. Jam kami disita, HP kami disita di awal acara sampai terakhir
mau pulang baru dikembalikan. Jadi kami nggak tahu ini acaranya ini sampai jam 12 malam, sampai jam 1 pagi. Kami juga nggak tahu. Bangun pagi jam 6 sudah dikleneng-kleneng gitu, sebentar lagi kita sudah harus siap. Setengah jam kemudian kita sudah harus keluar dari kamar. Ya. Tapi saya merasakan selama acara itu tidak pernah ada yang namanya capek. Ya. Semangatnya terus tinggi dan kami boleh merasakan jamahan Tuhan itu dalam hidup kami, pemulihan. Ya, kami merasakan, kami bisa ketularan gitu ya, semangat mereka itu. Ya, kemarin dalam ibadah Dopafis ya, ada kesempatan untuk sharing ya, beberapa ada yang bersaksi waktu mau berangkat itu sakit linu-linu ya, pegel-pegel ya, sampai bingung, aku berangkat enggak ya? Tapi ternyata setelah sampai di sana mengikuti acara, linu-linunya hilang. Ya, bisa teriak, bisa lompat-lompat, goyang-goyang, puji Tuhan, angkat tangan, menari, bersuka cita. Linunya lenyap, saudara. Ada yang berangkat dengan bergumul dengan pekerjaannya. Waduh, belum dapat ACC bos ini. Gimana, saya boleh enggak ini? Tapi ketika dia berangkat dengan iman, tidak ada masalah sampai hari ini. Walaupun ACC-nya belum turun, tetapi semua sudah bisa diatasi dengan baik. Dari sini saya belajar beberapa hal penting. Yang pertama, ketika kita berjalan dengan iman, Roh Kudus yang akan menolong kita. Saya teringat kalimat seorang bapak yang tua mengatakan, when you do God's business, God will do your business. Ketika engkau melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan yang akan melakukan pekerjaanmu. Tuhan yang ambil alih semua beban kita. Asal kita berjalan dengan iman. Tapi kalau kita dari awal sudah ragu-ragu, iya enggak, jadi ya sudah. Hilang. Yang kedua, kasih menutupi segala kelemahan. Ketika kita melayani dengan kasih, maka segala kelemahan kita ditutup oleh Tuhan. Dia memberikan kepada kita kekuatan yang baru, sehingga kita bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Ya saudara, itu sebabnya berikan kasih itu secara full. Gak pakai diskon. Bukan kasih yang kroak, tapi kasih yang tanpa pamrih, karena Tuhan yang akan menutup semuanya dan membalas dengan berkali-kali lipat. Dia gak pernah berhutang, saudara. Dan yang ketiga, hal yang ketiga, saya belajar berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kembali pada kasih yang mula-mula itu. Saya menutup khotbah ini. Dan saya meminta beberapa teman yang ikut ke Kalimantan untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan lagu yang berulang kali kita nyanyikan selama di sana. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you. Ini adalah lagu yang begitu menguatkan saya. Saya mengenal lagu ini ketika saya masih remaja. Tetapi saya lama tidak menyanyikan lagu ini. Dan ketika lagu ini dinyanyikan kembali, hati saya penuh dengan ucapan syukur. Baterai saya yang sudah tinggal separuh itu di-charge sampai full. Saya mengatakan, yes Lord, I love you. I love you with all my heart.
Lord, you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you. Saya mengasihi Engkau Tuhan. Saya mengangkat suaraku kepadamu Tuhan, to worship you, menyembah Engkau, dan jiwaku bersuka cita. So rejoice, take joy, my King. Apapun yang kau dengar, biar ini boleh mendatangkan sukacita bagi engkau. Pujian yang aku naikkan, biar ini menjadi sukacita bagi Tuhan, menjadi musik yang indah, yang manis di telinga. Saya mengundang kita semua untuk nyanyikan lagu ini. I love you Lord. I love you Lord. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini dengan keluar dari hati saudara. To worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. Inilah doa kami Tuhan. And I lift my voice. Aku perdengarkan suaraku untuk menyembah Engkau, untuk meninggikan namamu. Oh my soul, jiwaku bersuka cita di dalam Engkau. Take joy, my King. Engkaulah Raja yang aku sembah. Lord, you hear. It be a sweet, sweet sound in your ear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. Sekali lagi katakan. May it be a sweet, sweet sound in your ear. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian yang kami angkat di hadapan-Mu boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kami, yang menyatakan kasih-Nya lewat pengorbanan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami mau kembali pada kasih kami yang mula-mula Tuhan. Walaupun itu harus kami lalui dengan air mata, dengan pengorbanan,
Tetapi itu tidak sebanding dengan kasih yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, ajar kami untuk mengasihi Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi. Biarlah Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami dan menolong kami Tuhan, agar kami boleh mengasihi Engkau dengan lebih penuh lagi, lebih utuh lagi dari waktu-waktu yang sebelumnya. Bantu kiranya kami, biarlah Roh Kudus menguatkan hati kami untuk melangkah maju, untuk semakin mengasihi Tuhan, mau melayani Tuhan sebagai wujud kasih kami kepadamu. Inilah yang menjadi doa kami bersama Tuhan. Kami manusia yang terbatas kasihnya, tetapi Engkau berikan kepada kami kasih yang agape, kasih yang tidak terbatas, yang berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karunia kasih Tuhan. Biarlah kami sepulang dari tempat ini, kami boleh membagikan kasih ini kepada sesama, dan kami boleh mengembalikan kasih ini kepada Tuhan yang layak menerima segala kasih kami ini. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan pelepas jiwa kami. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu, kalau saya melihat di sini semua jatuh cinta. Sedang jatuh cinta enggak sih? Enggak? Angkat tangannya dong. Semua jatuh cinta kepada Tuhan. Karena apa? Wajahnya berseri-seri, betul? Itu orang jatuh cinta. Yuk kita jatuh cinta terus kepada Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan dong bagi nama Tuhan. Kita akan berikan persembahan ya untuk Tuhan.
yaitu dengan darah-Mu sendiri Tuhan. Kami bersyukur, kami masih ada hingga hari ini. Semua adalah karena anugerah Tuhan semata. Itu sebabnya Tuhan, setiap persembahan yang telah kami berikan, biarlah ini berkenan di hadapan Tuhan. Boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Dan nama Tuhan terus ditinggikan dan dipermuliakan. Kami yakin Tuhan, Engkau sedang bekerja. Engkau sedang memproses kami. Engkau sedang membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi dari yang kemarin. Engkau akan menambahkan kasih kami, sehingga kami boleh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, mengutamakan Tuhan lebih dari segala yang lain, menjadikan Engkau menjadi satu-satunya tempat sandaran kami yang bisa kami andalkan. Dan kami juga boleh mengasihi sesama yang Tuhan kasihi. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Untuk kami boleh beribadah kepadamu. Biarlah kami boleh pulang dengan membawa sukacita yang besar dengan damai sejahtera Tuhan di dalam hidup kami. Mari saudara kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi mengalir dalam hidupmu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus dimanapun kita berada akan menyertai engkau, memberimu kekuatan. Pulanglah, terimalah berkat Allah, damai sejahtera Allah di dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam apapun yang engkau kerjakan, engkau lakukan. Pulanglah, jadilah berkat di mana engkau berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita kembalikan kasih kita kepada Tuhan.